Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kiki Muslimin dengan NIM 181515075. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri, di mana terdiri dari dua pewarnaan. Yang pertama adalah pewarnaan Gram dan yang kedua adalah pewarnaan bakteri tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pewarnaan Gram, di mana tujuannya untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri tersebut. Nah, jika bakteri Gram positif, dia warnanya akan ungu, sedangkan bakteri Gram negatif warnanya akan merah. Untuk alat dan bahannya, di sini ada objek les, ada OC, ada pipet tetes, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Dan bahannya ada biakan bakteri, larutan garam fisiologis, 1 set cat gram, di mana terdiri dari kristal violet, lugol, alkohol, dan juga safranin. Dan bahan yang terakhir itu ada minyak imersi. Untuk langkah-langkahnya, di sini kita pertama ambil kaca benda, lalu bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu Bunsen sebanyak 2-3 kali. Lalu setelah itu diberi label pada tepi kaca bendanya dan di tengahnya itu digambar bentuk elips. Gambar bentuk elips itu sebagai tempat untuk menaruh sediaannya nanti. Lalu setelah itu teteskan air garam fisiologis pada bagian elips tersebut. Lalu ambil 1 oc biakan bakteri dan suspensikan dengan air gram fisiologis pada kaca benda yang tadi sudah digambar bentuk elips. Nah, OC ini sebelum dan sesudah digunakan harus dibakar di atas lampu Bunsen sampai pijar. Lalu setelah itu buat preparat yang tipis dan rata pada kaca benda dengan melingkarkan keluar dari peranda elips yang telah dibuat sebelumnya, dengan dibuat tipis dengan cara melingkar. Dan setelah OC-nya digunakan, ingat untuk selalu dibakar kembali di atas Bunsen sampai berpijar. Lalu setelah itu keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan meletakkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Nah, pada saat memfiksasi itu sediaannya berada di atas, jadi tidak terkena api langsung. Lalu setelah itu letakkan kaca benda di atas rak preparat dan dilanjutkan dengan pewarnaan, di mana pewarnaan yang pertama itu dituangkan preparatnya dituangi dengan larutan kristal violet dan dibiarkan selama 1-2 menit. Setelah itu zat warnanya dibuang dan dicuci dengan air mengalir. Nah, pada saat mencuci ini airnya jangan sampai langsung terkena pada sediaannya. Jadi airnya tuh dialirkan melalui pinggir kaca benda tersebut, seperti yang terdapat di gambar. Lalu setelah itu tetes seluruh preparat dengan larutan lugol dan biarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, buang larutannya dan cuci kembali dengan air mengalir seperti langkah sebelumnya. Nah, lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir kembali. Lalu setelah itu ditetesi lagi dengan zat warna kontras, yaitu larutan safranin, dan dibiarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit dibuang kembali zat warnanya dan dicuci dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan air mengalir, preparat dikeringkan dengan cara menganinkan atau seperti digambar itu ditaruh di atas tisu dengan posisi berdiri. Lalu setelah preparatnya kering, itu diperiksa di bawah mikroskop dari perbesaran yang lemah hingga kuat. Dengan sebelumnya itu ditetesi dengan minyak imersi. Nah, kita lanjut ke pewarnaan yang kedua, yaitu pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen, di mana tujuannya untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan
pewarnaan asam. Dengan pewarnaan ini bakterinya akan berwarna merah, sedangkan bakteri yang lainnya tuh akan berwarna biru. Nah, alat dan bahannya di sini alatnya ada objek les, OC, masker, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Bahannya sendiri ada bakteri biakan berupa sputum, satu set cat BTA atau ZN, di mana terdiri dari karbol fusin, alkohol, dan juga metilin blue, dan juga ada minyak imersi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu memakai masker, lalu ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen sekitar 2-3 kali dengan cepat. Kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Setelah itu ambil preparatnya dan ambil sediaannya dan buat preparat yang tipis dan rata. Lalu setelah itu preparatnya dikeringkan pada suhu kamar, atau bisa juga dengan memfiksasinya dengan melewatkan kaca bendanya itu di atas lampu bunsen dengan sediaannya itu menghadap ke atas atau berada di atas. Setelah itu dilakukan pewarnaan dengan meletakkan benda mendatar pada rak preparat dan dituangi dengan larutan karbol fusin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Lalu selanjutnya dilewatkan di atas nyala api sampai zat warnanya itu mengeluarkan asap tapi tidak sampai mendidih. Ini dilakukan sebanyak 3 kali, lalu setelah itu dibiarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, buang zat warnanya, lalu bilas dengan air mengalir. Ingat, alirkan airnya tuh di pinggir kaca benda, jangan sampai airnya terkena langsung pada sediaannya. Lalu setelah itu lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut dan segera cuci dengan air mengalir kembali. Setelah itu tuangi preparat dengan larutan metilin blue, lalu dibiarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, cuci kembali dengan air mengalir lalu dikeringkan di atas tisu dengan posisi berdiri. Setelah preparatnya kering, diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu 1000 pembesaran 1000 kali, yang sebelumnya itu ditetesi dengan minyak imersi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.